Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan tetap semangat dalam belajar. Oke, baik. Untuk kelas 11, materi pada hari ini yaitu tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Oke. Yang pertama kita akan bahas tentang taat pada aturan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemimpin di antara kamu. Artinya apa? Setiap aturan yang sudah dibuat oleh Allah itu kita wajib untuk menjalankannya. Jadi aturan itu dibuat bukan untuk dilanggar, tapi aturan itu dibuat untuk dijalankan. Jadi apa-apa yang diperintahkan sama Allah, kita sebagai umat Islam itu wajib menjalankannya. Diperintahkan kita sholat 5 waktu sehari semalam, itu wajib kita laksanakan. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu sudah melanggar perintah Allah. Jadi yang pertama, kita harus mentaati perintah Allah. Jadi diwajibkan sholat, diwajibkan puasa, membayar zakat, itu harus kita laksanakan. Kalau dilanggar, kita akan mendapatkan sanksi. Apa sanksinya? Kita akan mendapatkan dosa. Jadi kalau sudah banyak dosa, maka sudah pasti kita masuk neraka. Jadi dia akan disiksa di sana. Itu aturan Allah. Kemudian aturan apa lagi yang wajib kita taati adalah aturan dari Rasul, dari Nabi dan Rasul. Jadi apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu juga wajib kita ikuti. Contohnya Nabi bersabda bahwa laki-laki dan perempuan dilarang untuk saling berhubungan atau berbuat mesum, berbuat zina. Itu juga aturan dari Allah, diturunkan kepada Nabi. Nabi menyampaikan kepada kita umatnya. Jadi apa-apa yang disabdakan oleh Nabi itu semua berasal dari Allah. Jadi nggak ada aturan Allah dan Nabi itu yang bertentangan. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah kemudian disampaikan Rasul kepada kita, itu wajib kita ikuti. Itu namanya menaati peraturan. Kemudian menaati perintah ulil amri. Jadi ulil amri ini bisa berupa pemimpin, baik itu pemimpin negara, kemudian pemimpin dalam suatu daerah, atau di sekolah kita pemimpinnya adalah kepala sekolah. Jadi setiap apa yang sudah dibuat peraturan yang ditetapkan contohnya di sekolah kita, itu wajib kita turuti, kita laksanakan. Jadi di sekolah kita ada aturan masuk jam 7.30. Jadi ketika kita datang ke sekolah, itu jam 7.30 sudah wajib ada di sekolah. Itu namanya aturan. Jadi aturan itu bukan untuk dilanggar. Karena kan anak-anak sekarang aturan itu untuk dilanggar. Aturan dibuat untuk apa? Untuk dilanggar. Bukan. Aturan dibuat untuk dijalankan. Agar apa? Agar manusia ini dapat hidup teratur. Dan itu mengenai taat pada aturan. Begitu juga dalam rumah,
ada aturan. Jadi dalam agama Islam semua aturan-aturan itu sudah dibuat, baik itu dalam keluarga yang paling kecil, kemudian dalam bersosialisasi terhadap sesama manusia, kemudian dalam bernegara, itu aturannya sudah dibuat. Jadi ketika aturan itu tidak menyalahi hukum Allah dan hukum Rasulnya, itu wajib kita taati. Itu namanya aturan. Oke. Yang tidak paham nanti boleh bertanya di kolom komentar. Kemudian kompetisi dalam kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menganjurkan kita sebagai umat Islam untuk selalu berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Jadi Allah sangat suka ketika melihat hambanya itu selalu berkompetisi dalam kebaikan. Jadi bukan berkompetisi dalam keburukan. Jadi kita diajarkan untuk saling berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Contohnya, kita bersedekah 1.000, kalau bisa kita lebih, 2.000, 3.000, 10.000. Begitu juga ketika sholat di masjid, kalau bisa kita berada di saf pertama. Jadi ketika pergi kita duluan, itu namanya berkompetisi dalam kebaikan. Begitu juga dalam belajar. Jadi ketika belajar, kalau bisa kita menjadi siswa yang paling cerdas, paling pintar, dan selalu aktif di kelas. Itu termasuk berkompetisi dalam kebaikan, bukan membuat ribut di dalam kelas. Itu namanya berkompetisi dalam keburukan. Itu tidak boleh, tidak dianjurkan dalam agama Islam. Jadi kata Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Oke, baik, yang ketiga itu tentang etos kerja. Apa itu etos kerja? Etos kerja itulah semangat giat dalam bekerja. Jadi kalau untuk murid, untuk siswa itu etos dalam belajar. Artinya apa? Tetap semangat dalam belajar. Walaupun kita dalam kondisi pandemi seperti ini, kita tidak boleh lemah dalam belajar. Tidak boleh putus semangat untuk tetap belajar. Kenapa? Karena media sekarang itu sudah banyak. Kita bisa mencari ilmu lewat internet, lewat HP. Jadi ilmu itu bukan hanya didapat melalui sekolah, tapi internet itu gunakanlah yang baik. Jangan digunakan untuk hal-hal yang negatif. Seperti apa? Seperti menonton drama Korea, ya kan? Drakor, seperti bermain game. Boleh kita bermain game, tetapi tahu batasan waktunya. Jangan sampai itu merusak masa depan kita. Oke. Jadi dalam etos kerja itu juga harus seimbang. Artinya apa? Artinya dalam hal ibadah dan bekerja itu harus seimbang. Jadi ketika waktu sholatlah. Jangan ketika waktu sholat kita bermain game. Jadi ada waktu-waktunya. Jadi kata Nabi, bekerjalah kamu, ikman di dunyaka, ka'annaka ta'isu abada. Bekerjalah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati esok pagi. Artinya apa? Ketika kita bekerja, ketika kita belajar, bayangkan bahwa kita akan hidup selamanya. Supaya apa? Supaya timbul semangat kita dalam belajar. Tetapi ketika kita beribadah, ketika kita memberikan sedekah, sholat, bayangkan kalau kita esok akan mati. Jadi ketika kita sholat subuh contohnya, bayangkan dalam pikiran kita mungkin ini sholat kita yang terakhir, sehingga timbul kekhusyukan dalam hati kita. Itu namanya seimbang. Oke, baik. Bagi anak-anak bapak yang kurang paham, boleh nanti ditanyakan di dalam kolom komentar. Kemudian untuk absen, silakan tulis di kolom komentar hadir. Untuk tugasnya, buat anak-anak bapak yang kelas 11 itu coba kalian cari
ayat atau hadis yang berkaitan dengan taat aturan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Buat di buku tulis, kemudian nanti kirim ke WA Bapak. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.